Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai dengan 17. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke pantai Danau Galilea dan semua orang datang kepadanya. Yesus lalu mengajar mereka. Kemudian ketika meninggalkan tempat itu, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Lewi, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar pertanyaan itu dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pilihan Yesus untuk merangkul para pendosa seperti pemungut cukai adalah sebuah keputusan yang dilandasi oleh kasih Allah. Jika manusia memilih untuk menjauhi sesama yang berbuat dosa, Allah justru datang untuk merangkul orang-orang berdosa. Sebab bagi Allah, semua manusia berharga dan bernilai di hadapannya. Dan Allah mencintai semua manusia tanpa melihat apakah manusia itu baik atau jahat, apakah manusia itu suci atau berdosa. Bahkan Allah lebih mencintai manusia yang berada dalam kegelapan dosa. Ini bukan berarti Allah senang jika manusia berbuat dosa. Allah tetap membenci dosa, namun mencintai manusia yang berbuat dosa. Antara manusia dengan dosa terdapat perbedaan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di mana ada bagian dari dunia ini, tentu saja pertama-tama dan terutama manusia tidak selamat, sakit, menderita, dan lain sebagainya. Kesitulah kita yang beriman kepadanya dipanggil untuk mendatangi dan menyelamatkan, menyembuhkan, dan meringankan beban penderitaannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, maka marilah pertama-tama kita memperhatikan lingkungan hidup yang dekat dengan kita, di mana kita menjadi salah satu anggotanya, adalah sesuatu atau sesama kita yang tidak beres atau sakit, entah sakit hati, sakit jiwa, sakit akal budi, dan sakit tubuh. Jika ada yang tidak beres atau sakit dalam lingkungan hidup kita, marilah segera kita bereskan dan sembuhkan. Marilah kita senantiasa siap sedia terbuka terhadap aneka panggilan atau penugasan yang ditawarkan kepada kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memperhatikan atau mengasihi mereka yang berkekurangan memang membutuhkan perjuangan dan pengorbanan, termasuk siap berkorban ketika menjadi pembicaraan orang-orang yang iri hati
seperti ahli-ahli Taurat dan golongan Farisi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus memanggil Lewi untuk menjadi rasulnya, bukan karena jasa dan kehebatannya, namun karena kehendaknya sendiri. Dalam keberdosaan dan kekurangannya, Lewi menerima panggilan Yesus dan meninggalkan segalanya demi Yesus. Apakah kita bersedia untuk dipanggil menjadi Rasul Yesus di tengah dunia saat ini yang penuh dengan tantangan? Apakah kita merelakan buah hati kita untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai pekerja di kebun anggurnya? Marilah berdoa. Allah Bapa Pencipta dan Penyelamat, Yesus Putramu telah Kau urapi untuk menyampaikan sabda penuh cinta kasih kepada umat manusia. Semoga kami dapat memenuhi sabdanya dan agar menemukan keselamatan. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.